di pundakmu tanggung jawab umat dan bangsa sangat besar. Kami harus memberikan contoh kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Naiklah kudamu yang telah engkau disediakan. Jangan sampai sejarah mencatat aku sebagai generasi tua tidak baik. Hebatnya sahabat bersama naik kuda, baru sahabat-sahabat yang lain menaiki kudanya. Hormatnya, hebatnya para sesepuh-sesepuh kita memberikan ketauladanan yang luar biasa. Setelah itu diberikan mandat membawa satu lambang bendera yang luar biasa. Di zaman baginda Nabi, kalau bendera itu pengawalnya sampai 3 atau 4. Tapi kalau seorang jenderal umpamanya itu cukup 2 pengawalnya. Tapi kalau bendera dijaga benar sampai sahabat itu tidak boleh membawa bendera mantul ke depan, itu tidak boleh, harus tegak. Dan bila mana sudah sampai di belakangnya tepat mengambil, apalagi di dalam pertempuran. Karena apa? Bendera itu ada nilai tersendiri walaupun tidak tertulis, tapi nilainya di dalam kandungan merah putih. Kalau di Indonesia ada nilai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, ada dalam merah putih tersebut. Maka dengan tegaknya dia membawa merah putih karena menjunjung tinggi nilai harga diri bangsa dan kehormatan bangsa. Kalau kita kan ada kalau pawe kita kan terkadangnya bukan sahur berdiri roti kok nangis kalau orang tua kita tahu nilainya. Bukan mitos, bukan modus, tapi nilai daripada harga diri dan kehormatan itu yang kita junjung, yang ada di dalam secarik kain tersebut, merah dan putih. Sudah diberikan contoh dari dahulu bagaimana pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kakinya sudah habis dua-duanya, sakit, tangannya habis, tinggal potongan saja. Benderanya masih tegak dirangkul oleh lehernya begini sampai beliau menghembuskan napasan terakhir, bendera tidak sampai begini. Itu sudah memberikan contoh seorang pemuda, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Para saudara-saudaraku yang saya banggakan, yang saya hormati, ketika itu Usama dipimpin untuk memimpin ke utara. Tapi saya di dalam perjalanan mendengar baginda Nabi dipanggil oleh sang penciptanya. Dengan cepat kembali pimpinan Usama yang membawa 40.000 pasukan yang uniform lengkap. Setelah hari bela sungkawa berapa hari, hebatnya Abi Bakr Siddiq, ini generasi tua lagi. Contoh, Abi Bakr Siddiq mengumpulkan semua jajaran. Kalau dahulu disebut al-jiyus wa surtah. Jiyus itu tentara atau TNI, kalau di sini al-surtah adalah polis. Dikumpulkan semua Pangdam, Kapolda lengkap. Apa pidatonya Khalifah terpilih ini, kumpulkan semuanya dan besok persiapkan pasukan yang lengkap dengan uniformnya. Sahabat protes.
Imam Ali bin Abi Thalib tahu tujuannya di Sidik. Besoknya setelah 3 bulan dalam bela sungkawa lengkap 80.000 dengan lambang bendera masing-masing, artinya yang kavaleri, yang infanteri menurut kebesarannya masing-masing. Kalau umpamanya sekarang yang Afrimah pemanah benderanya sendiri, pasukan Kuba benderanya sendiri. Ini tujuannya mau kemana? Yang mimpin langsung seorang pemuda namanya Usamah, dipimpin oleh beliau. Tanggap sebagai seorang pemuda. Kemana tujuan pemimpin ini? Khalifah ini. Begitu berangkat komando berjalan, sebetulnya sana ke Damsyik, malah tidak jalan ke Damsyik, keliling semenanjung Arabia. Ternyata apa? Kota per kota, provinsi per provinsi, masyarakat dalam keadaan oleng karena mendengar wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh siapa penggantinya? Ada saja yang hampir saja lepas karena pemimpinnya siapa sekarang ini? Begitu datang Abi Bakar Siddiq di depan sendiri, Usamah seorang pemuda yang tadinya hampir terjadi pecah belah, bahkan ada yang hampir yang sudah pecah belah. Begitu melihat seorang Usamah dengan Abi Bakar Siddiq bisa dipersatukan kembali semenanjung Arabia, kembali kepercayaannya karena pemuda Usamah tersebut. Nah ini tugas kita sekarang. Tugas kita sebagai seorang pemuda, mampukah kita sebagaimana meniru Usamah merapatkan jajaran kita, memandang jauh untuk bangsa ini umumnya, memandang jauh untuk umat ini pada khususnya, sehingga tidak ada satu benang pun yang memberikan kesempatan atas rapatnya jajaran kita untuk menggoyang Indonesia ini, untuk bangsa ini, untuk republik ini. Karena apa? Pemuda di depan. Ya. Menjadi nomor 1. Kondusif. Tanggap, wawasannya, pandangannya, pendengarannya tidak mudah digoyang, tidak mudah kena isu-isu. Ya maaf saya tersinggung sedikit, jangan tersinggung, maaf. Tak umpamane orang siji wong pas pengin jegong nengartan, pengin jegong nengartan, begitu jegong nyumet rokok, 5 menit atau 10 jegong diasing terasa kayak rokok, ono tabrakan jeder. Terus ngomong, ini koro-koro gue udut nang peramatan atau udut nang pinggir jalan asik ono tabrakan atau begitu. Sanggup tahu ting jegong, sanggup kalau tabrakan nompo ting jegong santai udut kopi terus dengan rokoknya sih. Oh tabrakan kok disangkut-sangkut ini tabrakan kalau ting jegong nang guru. Wah masalah guru musil bisa saja. Tinggal usi ini. Itu kalau jegong nang kalau tabrakan gak sangkut tahu apa kalau tabrakan. Inilah kalau ibu goyang barang si A mimpin kok akan coba lu kan bumi wis tua seandainya tidak beliau ada yang memimpin
pemimpin apa dikira tidak turun, tetap turun. Dari tsunami sampai lain-lain yang jangan dikira. Terus kalau boleh umpamanya tidak menjadi seorang pemimpin tidak turun, balapnya turun, itu sudah masuk. Karena bumi ini sudah sama-sama Tuhannya dengan penghuninya. Maka dari itu, kita wawasannya luas jauh. Dalam ilmu ketuhanan kita ngerti bahwa selain Tuhan yang Maha Esa adalah makhluk dhaif, apes, tepatnya kelemahan dan segalanya. Padahal saja dulu panasnya Pak, tidak seperti begini. Panas gini ini sudah rodo habis. Waktu punya pikiran kita, udara itu sejuk betul, berpekalongan dari laut. Sekarang jam 3 begini do kita ada. Panasnya orang umum sampai orang kok guyonan. Di koyo-koyonya kerokoknya bocor gitu. Dari panasnya. Ini diantaranya. Berubah. Yang tidak mempunyai sifat berubah itu hanya yang Maha Kuasa. Selainnya, tempatnya segala kekurangan berjalan dengan alamnya pasti akan rusak. Itu pasti. Matahari, kelihatannya tidak rusak. Buktinya panas yang menambah, entah itu uzon, entah itu boban, itu menunjukkan bukan Tuhan. Untuk menunjukkan itu di atas berubah. Para hadirin yang saya hormati, nah, mari untuk menepis itu semuanya supaya paling tidak terkurangi hanya satu. Kalau kita saling menggalang tali silaturahim, tali kesatuan persatuan kita kembangkan, saling hormat menghormati, saling ngomongake, kerukunan betul-betul semakin terjalin, insya Allah bala itu akan semingkir sendiri. Itulah maka tumpuan Bapak Polwil, Pak Yesudi, Muhammad, Jali, Masyadi, dan sesepuh-sesepuh kita ini hanya tertumpu di pundak kalian. Tertumpu di pundak kalian untuk ke depan bangsa ini. Khususnya, umumnya bangsa kita. Siapa lagi kalau penerusnya bukan kamu sekalian untuk ke depan. Mampukah kita akan meneruskan perjuangan orang tua? Dan pertanyaannya perlu ditanamkan di hati kita masing-masing, kalau perlu ditulis di rumah kita masing-masing. Apa yang perlu ditulis? Sedikit. Coba ini budayakan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan para leluhur kita? Itu saja. Tulis di rumah kita masing-masing. Apakah kita menjadi bangsa yang akan mengecewakan para leluhur kita? Coba kita baca satu hari. Kalau tidak akan berubah. Kalau kita sadar perjuangan para beliau-beliau bagaimana menyatukan republik ini, bangsa ini. Yang terakhir, tunjukkan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa negeri kita ini penuh dengan kemakmuran, subur. Mampukah kita menjaga itu semuanya sebagai tanda syukur kita kepada Yang Maha Esa? Itulah yang bisa saya sampaikan dalam peringatan, walaupun sedikit peringatan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi membekali kita
semua ke depan. Allahumma amin. Kita tutup karena tema nasional. Mari kita tutup tema nasional Hari Sumpah Pemuda adalah milik bangsa Indonesia. Dari itu kita pun berdoa akan sesuai dengan nasionalisme kita, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berhormati, acara berikutnya adalah lagu Badimu Nabi. Kepada segenap undangan dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hari ini. Hari ini diperkenalkan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada dari pihak Badan Penyuluh dan Pengembangan dan juga kami sampaikan kepada partner kita Ustaz Rozi Sarjana Pendidikan. Hadirin wal hadirat yang terhormati, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan mengantarkan
pada acara malam ini ada kekurangan dan kehadirannya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada yang berhormat para undangan untuk berbelakang panggung. Selanjutnya kepada para hadirin yang mendukung dan bekerja sama dengan tema orang lima orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.